Kita mulai dari yang nomor 1 ya. Silakan dibuka bukunya, worksheet-nya yang nomor 1. Nomor 1 ini ada gambar seperti ini. Ini sepertinya sudah pernah Ustazah jelaskan ya. Masih ingat enggak? Enggak. Enggak. Semester 1. Iya, semester 1 ya. Ya udah, kalau ada yang enggak ingat berarti Ustazah jelaskan ulang ya. Nih, Andi mendapatkan kue 2/3/7 bagian. Berapa banyak bagian kotak putih yang harus Andi arsir agar sesuai bagiannya? Nah, ini kalian perhatikan ya kotaknya ya. Kotak yang pertama ini, ada berapa kotak ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kotak. 7 kotak ini diarsir semua anak-anak. Diarsir warna oranye semua. Maka bisa Ustazah tulis menjadi 7/7 ya, atau satu bagian. Nah, kotak yang selanjutnya, kotak yang kedua ini, yang diarsir kuning, yang diarsir oranye hanya satu bagian saja. Maka bisa kita tulis 1/7, 1/7 bagian. Ya, itu. Jadi kalau dari kotak yang awal ini anak-anak yang ada di soal itu hanya 1 dan 1/7 bagian. Nah, sementara bagiannya Andi itu 2/3/7 bagian. Nah, kalau bagiannya Andi 2/3/7 bagian kan kurang kan ya yang diarsir ya. Nah, karena kurang maka ini ditambah arsirannya supaya jadi 2/3/7 itu harus nambah berapa bagian C yang diarsir gitu maksudnya soal ini. Jadi kita tambah ya, ini kan sudah satu bagian yang depan ya sudah biarkan. Sekarang yang tengah, kotak yang tengah ini supaya jadi satu bagian lagi, maka kita arsir semuanya. Arsiran yang baru Ustazah bedakan warnanya ya dengan warna abu-abu. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadinya sudah 6 bagian yang diarsir. Kalau ditambah yang oranye jadi 7 bagian yang diarsir. Jadi bisa kita tulis 7/7 atau satu bagian. Nah, jadi kita udah dapat 2 bagian nih. Satu bagian yang depan, satu bagian yang tengah ini. Kurangnya berapa bagian? Kalau dari 2/3/7 kurang 3/7 bagian, ya kan? Kita udah dapat 2, kurang 3/7. Nah, kurang 3/7 itu diarsir yang 3 kotak ini. Yang di kotak yang terakhir ini diarsir 3 kotak saja. Karena kita hanya memerlukan 3 dari 7 bagian yang ada. Jadi 3 kotak dari 7 bagian keseluruhan ini, 3/7. Jadi sudah kita dapatkan 1, 2, dan 3/7. Nah, jadi bagian tambahan yang diarsir ada berapa kotak? Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadinya kotak putih yang harus Andi arsir sebanyak 9 bagian supaya mendapatkan kue 2/3/7 bagian. Itu maksudnya, ya. Nah, kamu tinggal nyatet yang ini aja kan? Ya, ditambahi arsirannya di worksheet kalian. Silakan ditambah arsirannya, kemudian dikasih keterangan ini satu bagian, terus sama 3/7. Terus kamu tulis, jadi kotak putih yang harus Andi arsir sebanyak 9 bagian. Sada. Kenapa? Punyaanku sama punya Sada kok beda ya yang nomor 2. Oh, punyamu mungkin aku kok gak ada. Oh, punyamu itu gini, itu salah mungkin Ustazah. Yang satu itu ini, yang 2 itu Andi mendapatkan kue itu ya. Iya. Nah, itu salah itu. Andi mendapatkan kue itu harusnya gabung sama nomor 1. Silakan kamu urak-urak nomornya, terus diganti. Yang nomor 2 itu berarti kamu yang nomor 3. Nah, Budi memegang angka itu kan di punyamu nomor 3, itu kamu ganti nomor 2. Ya, selisih 1 nomor ya. Paham maksudnya Ustazah?
Panik, mau pasrah. Nih, silakan ditulis. Sudah ditulis belum? Kalau sudah, Usada mau lanjut ke nomor 2. Sudah nulisnya? Kok nggak ada yang jawab ya? Sudah apa belum nulisnya ini? Belum. Sudah. Oke, Usada lanjut ke yang nomor 2. Nomor 2 ini anak-anak. Ya, Budi memegang angka 61%. Dinda memegang angka 0,7. Ade memegang angka 0,68. Dan Yuda memegang angka 5/9. Mereka diminta berbaris sesuai urutan angka yang mereka pegang. Apabila urutan berdiri mulai dari yang terbesar, maka yang berada tepat di belakang Ade adalah siapa? Nah, berarti kalian di sini disuruh apa? Disuruh mengurutkan atau menjumlahkan atau mengurangkan? Mengurangkan. Mengurangkan, ada yang mengurangkan, ada yang menjumlahkan. Usada ulangi lagi. Ini ada 4 anak, ada Budi, Dinda, Ade, sama Yuda. Ya, mereka masing-masing memegang angka yang berbeda anak-anak ya, berbeda bentuknya juga. Ada yang bentuknya persen, ada yang desimal, ada yang pecahan biasa. Terus mereka itu diminta berbaris anak-anak sambil membawa angkanya tadi. Berbarisnya sesuai urutan angka yang mereka pegang, yaitu mulai dari yang terbesar gitu, disuruh berbaris. Berarti kamu disuruh ngapain? Disuruh mengurutkan, apa menjumlahkan, apa mengurangkan? Mengurutkan. Disuruh mengurutkan, menjumlahkan, apa mengurangkan? Mengurutkan. Mengurutkan. Wong disuruh apabila urutan, sudah jelas-jelas ada ini. Urutan berdiri mulai dari yang terbesar. Berarti kalian itu sama dengan gini, urutkan mana yang paling besar tuh, mulai dari yang terbesar sampai yang terkecil itu urutannya siapa gitu loh. Apakah Yuda dulu atau Budi dulu atau Ade dulu atau Dinda dulu gitu. Nah, kita urutkan anak-anak karena ini bentuk pecahannya berbeda kan ya, ada yang persen, ada yang desimal, ada yang pecahan biasa, maka kita samakan dulu bentuknya. Nah, ini kita menyamakan bentuknya menjadi pecahan desimal semuanya. Budi tadi kan dia membawa angka 61%. Nah, 61% itu kan sama dengan 61/100, ya toh? Kalau dijadikan desimal jadi 0,61. Nah, Dinda itu membawa angka 0,7. Nah, karena dia sudah bentuk pecahan desimal Dinda ini, maka tidak perlu diubah bentuknya. Sudah biarkan 0,7 kan sudah desimal. Yang Ade ini 0,68. Maka Ade ini juga tidak perlu diubah bentuknya karena sudah menjadi bentuk desimal. Nah, sekarang yang Yuda. Yuda bentuknya pecahan biasa. Nah, pecahan biasa ini kalau dijadikan desimal kan 0,5555555 dan seterusnya gitu ya. Gitu. Maka kalau dibulatkan 2 angka di belakang koma, 2 angka itu cuma sampai sini aja. Nah, sampai sini aja. Jadinya 0,56.
Masih ingat ya pembulatan ya? Pembulatan itu kita belajar semester 1, ya kan? Kalau satuannya atau belakangnya 5, 6, 7, 8, 9, maka masuk yang ditambah 1. Nah, karena ditambah 1, jadinya 0,56 anak-anak. Gimana caranya? 5 dibagi 9 tuh kok bisa jadi 0,55 itu ya apa caranya? Ada yang bisa pakai cara apa kalian biasanya? Pakai bersusun tah? Tambah. Pakai bersusun ya. Pakai bersusun gimana? Gini tah. Dibagi. Bisa enggak ini ya pakai ini ya? Dibagi berapa ini? 5 dibagi 9 ya. Oh, bukan pakai yang ini ya. Inilah pangkat kan. Ada enggak ya? Kita harus ada carikan pembagiannya. Ada di sini. Ini integral. Ini sum. Ini dalam kurung. Kok nggak ada ya fitur pembagian bersusun di sini? Bentar ya, coba tak carikan. Kalau nggak ada, nanti Usara pakai kotak-kotak aja. Nggak ada ternyata. Nggak ada. Udah Usara pakai kotak-kotak aja ya. Nah, Usara pakai kotak-kotak di sini. Kita coba bagi. Kecil. Lima dibagi 9. Nah, 5 dibagi 9. Iya tuh? Iya, 5/9 kan 5 dibagi 9 ya. 5 dibagi 9 kan nggak bisa kan? Berarti di sini ditambah 0. Yang atas dikasih 0, koma. 9 kali berapa anak-anak? Ada 50. 9 kali berapa? Ayo, ada 50. Halo, Bima Sakti. 9 kali berapa? Ada 50. Atau yang mendekati 50? 5 dikali 9 kali 5 berapa? 45. 45. Gitu dong dijawab ya. Terus dikurangi. 50 dikurangi 45? 5. 5. Nah, 5 lagi kan berarti tambah 0 lagi. 9 kali 5 lagi di sini. Ya, sama dengan 45. 9 kali 5 kan 45 dikurangi. Nah, hasilnya pasti 5 lagi kan di sini. 5 lagi. Nah, begitu seterusnya anak-anak. Akhirnya karena 5 terus hasilnya di sini juga pasti 5 dan seterusnya. Ya toh? Gitu. Nah, akhirnya dibulatkan anak-anak. Dibulatkan menjadi 0,56 gitu ya. Seperti itu caranya. Oke, jadi kalau sudah
Ini semua, kalau sudah dijadikan pecahan desimal semua, sekarang kita tinggal mengurutkan mulai dari yang terbesar. Nah, mulai dari yang terbesar siapa ya? Yang paling besar ya di sini. Yang ini 0,61, ini 0,7, ini 0,68, 0,56. Yang paling besar siapa, anak-anak? Yang paling besar siapa? Budi, Dinda, Ade, atau Yuda? Hah? Dinda. Dinda, soalnya Dinda di sini 7 ya, depannya 7. Kalau ini coba kita urutkan mulai yang paling depan. Ini kan depannya digitnya 0 ya, yang Budi ini 0, Dinda juga 0, Ade juga 0, Yuda juga 0. Oh sama 0 semua. Sekarang kita lihat digit kedua. Digit kedua Budi 6, Yuda 7, Ade 6, Dinda 7, Adik 6, Yuda 5. Berarti yang paling besar untuk digit kedua siapa? Dinda, yaitu 7. Ya, berarti Dinda yang paling besar. Kita tulis di sini, Dinda yang paling besar. Setelah Dinda siapa? Ini ada Ade 1, Budi 1, Ade 8, Yuda 6. Berarti yang mana? Yang AD ya, AD 0,68. Nah, ini kita tulis di sini AD. Setelah AD baru Budi 0,61. Setelah itu terakhir Yuda. Ya karena Yuda ini paling kecil 56. 56 kan paling kecil ya. Gitu. Yuda. Jadi urutan mulai dari yang terbesar itu Dinda, Ade, Budi, Yuda. Nah, yang ditanyakan tadi apa? Yang ditanyakan itu yang berada tepat di belakang Ade. Siapa yang berada tepat di belakang Ade? Berarti setelahnya Ade, yaitu Budi. Ya, jadi jawabannya Budi. Kamu jangan nulis jawabannya aja ya. Caranya ditulis. Ini ditulis. Jawabannya yang ini, Budi. Di belakangnya Ade, setelahnya Ade. Silakan ditulis. Atau sudah selesai nulisnya? Belum. Belum. Ya, nggak apa-apa. Saya tunggu. Silakan ditulis. Iya. Iya. Selesai. Belum. Bermulai. Sudah selesai nulisnya nomor 2? Sudah. Oke, next. Nomor 3. Nah, nomor 3 ini Andi mendapat kue 5/6 bagian. Susi mendapat 6/7 bagian dari kue yang sama. Pernyataan berikut ini yang benar adalah yang mana ya? Nah, berarti kalian disuruh ngapain ini anak-anak? Ini pernyataannya adalah Andi mendapatkan kue lebih banyak. Kalian disuruh nyentang anak-anak, dicentang. Benar atau salah ya sesuai pernyataan yang di atas itu. Susi mendapatkan kue lebih banyak, benar atau salah? Andi dan Susi mendapatkan bagian yang sama, benar atau salah? Andi mendapatkan kue lebih sedikit, benar atau salah? Nah, berarti kalian disuruh ngapain ini anak-anak? Kalau ada seperti ini, disuruh menjumlahkan, atau mengurangi, atau mengalihkan, atau membagi, atau membandingkan. Membanding. Iya, membandingkan.
ya. Membandingkan, kalian disuruh membandingkan anak-anak yang lebih banyak itu atau yang lebih sedikit itu kuenya siapa? Kuenya Andi atau kuenya Susi gitu. Terus nanti baru kalau sudah dibandingkan baru kalian bisa menjawab pernyataan yang di kotak ini. Nah, sekarang kita bandingkan 5/6 dan 6/7. Cara membandingkannya yaitu menyamakan penyebutnya. Kalau Andi tadi kan bagiannya 5/6. Ya, penyebutnya berapa? 6. Kalau Susi kan 6/7. Penyebutnya berapa? 7. Nah, 6 sama 7 kan beda kan anak-anak penyebutnya. Jadi nggak bisa langsung dibandingkan. Oh, banyakan Susi, soalnya Susi pembilangnya ini 6, yang atas 6, Andi yang atas 5. Nggak bisa gitu langsung. Harus disamakan penyebutnya. Menyamakan penyebut 6 dan 7 menggunakan KPK. KPK dari 6 dan 7. Atau bisa kalian kalikan aja. 6 kali 7 berapa? 42. Nah, ini ditulis 42 di sini. Ya. Setelah itu, ini coba Ustazah hapus dulu. Kita setelah menyamakan penyebutnya, kita kan sudah disamakan penyebutnya jadi 42. Nah, setelah itu kita cari pembilangnya anak-anak. Cara mencari pembilangnya mudah ya. Caranya gini, 42 ini dibagi 6. Berapa 42 dibagi 6? Kali 7. 7. Baru dikalikan 5. Dikalikan 5 atasnya ini loh. Berapa 7 kali 5? 35. 35. Ustazah taruh sini. Yang bawah juga sama. 42 dibagi 7. Berapa? Kali 7. 62 dibagi 7 berapa? 6. 6. 6 kali 6. 36. 56. 36. Ya. 36. Nah, kalau sudah penyebutnya sudah sama, Andi dapat 35/42, Susi dapat 36/42, maka baru bisa dibandingkan. Jadi siapa yang mendapat bagian lebih sedikit? Siapa yang mendapat bagian lebih sedikit? Andi apa Susi? Andi. Karena Andi itu hanya 35 dapatnya. Susi dapat 36. Ya, jadi Susi dapat lebih banyak. Nah, baru nih sudah diingat-ingat ya, Andi lebih sedikit, Susi lebih banyak. Sekarang kita jawab yang di sini. Andi mendapatkan kue lebih banyak. Betul apa salah? Salah. Salah. Yang betul Andi lebih sedikit. Nah, ini Susi mendapatkan kue lebih banyak. Betul apa salah? Benar. Betul, benar. Ini dicentang benar. Andi dan Susi mendapatkan bagian yang sama. Salah. Salah. Ini dicentang salah. Andi mendapatkan kue lebih sedikit. Betul. Ini Benar. dicentang benar. Gitu caranya ya. Paham? Nomor 3? Paham. Silakan ditulis. Kalau sudah paham, silakan ditulis.
Sudah nulisnya? Nah, Sudah. Sudah. Oke, kalau sudah sekarang Ustazah lanjutkan nomor 4. Nomor 4, perhatikan koleksi stiker milik Anton berikut ini. Ini ada stikernya Anton anak-anak. Stikernya ada berapa ya ini semuanya? Ada berapa jumlahnya semuanya ini? 9. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ada 9 stiker. Coba Ustazah tanya, stiker yang bentuknya apa ini ya? Segi berapa ini? Yang biru muda ini? 8. Segi Segi 8. 8. Segi 8 ini ada berapa stikernya? 3. 1, 2, 3. Ada 3. Yang bentuknya persegi ada berapa ya? 1. Ada 1. Yang bentuknya lingkaran ada berapa? 2. 2. Yang bentuknya oval atau elips ada berapa? 2. 2. Yang bentuknya bintang ada berapa? 1. 1. Oke, sekarang kita jawab. Sepertiga stiker milik Anton berbentuk segi 8. Betul apa salah ya? Benar. Yang bentuknya segi 8 ini sepertiga. Betul apa salah? Kan ini tadi katanya ada 3. 1, Iya. 2, 2, 3. 3. Nah ini bukan 3, tapi sepertiga. Ya. Betul apa salah berarti? salah lah. Salah. Nah, maksudnya gini anak-anak. Sepertiga di sini itu maksudnya gini. Stiker yang segi 8 itu tadi kan ada 3 buah. Ya, ada 3 buah dari 9 stiker yang ada seluruhnya. Jadi bisa Ustazah tulis 3/9 bagian. Jadi yang stiker segi 8 itu banyaknya 3/9 bagian. Atau kalau disederhanakan, yang atas dibagi 3, yang bawah dibagi 3, maka jawabannya adalah 1/3. Ya, jawabannya berapa? 1/3. Jawabannya 1/3. Mbak Dania diperhatikan ya nak, nggak ngobrol sendiri ya, ngobrol sama siapa? Ya, itu jawabannya 1/3. Jadi betul nggak tadi sepertiga stiker milik Anton itu berbentuk segi 8? Benar. Benar ya, maksudnya sepertiga bagian. Sepertiga bagian itu berarti 1/3 dari semua stikernya, dari 9 stiker, yaitu 3. Hasilnya 3. Jadi betul kan? Yang segi 8 tadi kan ada 3 ya. Gitu, jadi benar. Terus yang kedua, stiker Anton yang paling sedikit adalah berbentuk persegi. Betul apa salah? Salah. Salah. Harusnya yang betul gimana? Yang betul gimana? Persegi dan bintang ya. Stiker Anton yang paling sedikit adalah berbentuk persegi dan bintang harusnya. Karena yang persegi itu 1, yang bintang juga 1. Jadi yang sedikit itu ada 2 bentuk, yaitu persegi dan bintang. Bukan persegi saja, bukan bintang saja. Ya, jadi pernyataan yang kedua ini salah. Salah ya. Ya, dicatat dulu. Sudah nyatetnya? Sudah apa belum? Sudah. Kalau sudah, Ustazah lanjutkan. Belum.
Oh, belum ya. Sudah ya, sekarang Usada lanjutkan. Nomor 5. Nomor 5, coba perhatikan. Perpustakaan sekolah itu mendapatkan sumbangan buku-buku dari orang tua murid. Sebanyak 30% adalah buku cerita fiksi, 0,25 buku pelajaran, dan sisanya buku ensiklopedia. Nah, berapa bagian dari semua buku yang disumbangkan merupakan buku ensiklopedia? Tuh, yang ditanyakan seperti itu. Gimana ini caranya nih? Kita anggap aja ya, semua buku-buku itu satu kesatuan itu adalah satu bagian. Ya, satu kesatuan, satu bagian. Nah, kalau sudah satu bagian, itu yang buku cerita fiksi, ada berapa persen itu? 30%. Ya, setelah buku-buku sumbangan tadi setelah dikumpulkan, setelah itu dipisah-pisah anak-anak, dipisah-pisah sesuai dengan jenis bukunya. Yang cerita fiksi dikumpulkan cerita fiksi, ketemulah sebanyak 30%. Yang buku pelajaran dikumpulkan buku pelajaran, ketemulah sebanyak 0,25. Nah, sisanya itu ternyata termasuk jenis buku ensiklopedia. Yang ditanyakan berapa bagian buku ensiklopedia itu, gitu. Nah, karena ini pilihannya itu adalah bentuknya pecahan biasa bagiannya, maka semuanya ini kita jadikan pecahan biasa ya. Nih, semua buku yang ada di perpustakaan kita anggap satu kesatuan atau satu bagian. Nah, terus kita jadikan pecahan biasa anak-anak. Buku cerita fiksi dulu. Buku cerita fiksi tadi kan 30%. Persen itu artinya per 100. Berarti 30% sama dengan 30/100. Kalau disederhanakan, 30 dibagi 10 hasilnya 3. 100 dibagi 10 hasilnya 10. Jadinya kalau disederhanakan jadi 3/10. Nah, ini sudah bentuk pecahan biasa. Sekarang yang buku pelajaran, kita jadikan pecahan biasa juga. Buku pelajaran tadi kan 0,25. Nah, kalau kita jadikan pecahan biasa, jadinya kan 25/100 ya. Maka hasilnya kalau dibagi 25, yang atas dibagi 25, yang bawah juga dibagi 25 ya. Sama-sama dibagi 25, hasilnya adalah 1/4. Jadi buku pelajaran itu 1/4 bagian. Nah, sisanya itu ensiklopedia. Yang namanya sisa itu kan berarti dikurangi ya anak-anak ya. Jadi satu bagian utuh itu dikurangi 3/10, dikurangi lagi 1/4. Dikurangi cerita fiksi, dikurangi buku pelajarannya. Jadi dikurangi 3/10, terus dikurangi lagi 1/4. Nah, sama dengan berapa? Ini disamakan penyebutnya. Nah, sadar? Mana pecat merah? Di kursi. Ini kita samakan dulu ya, tapi ini usah hapus dulu biar kalian nggak bingung.
Nah, nanti kita kerjakan bersama. Ini bisa dihapus dulu. Nah, kita cari sekarang. Kita cari KPK-nya anak-anak. KPK-nya dari, kan harus disamakan itu penyebutnya, ya kan? KPK-nya dari 1, 10, dan 4. Ya, kita cari ini 1, 10, 4. Biasanya kamu kalau nyari KPK pakai kotak-kotak gitu ya. Dibagi 2 ya, bilangan prima ya. Nah, ini 1 dibagi 2 karena sudah 1 ya tetap 1 ya. 10 dibagi 2 berapa? 10 dibagi 2. 5. 4 dibagi 2 berapa? 2. Nah, terus dibagi berapa lagi anak-anak? Dibagi berapa lagi? 2. 2. Ya, masih bisa kan dibagi 2? Ini ada 2 ya. Tuh, yang 1 tetap 1. 5 dibagi 2 bisa enggak? Enggak bisa, berarti tetap 5. 2 dibagi 2? 1. 1. Nah, terus dibagi berapa lagi yang terakhir ini? 5. Yang 1 tetap 1. 5 dibagi 5? 1. Yang 1 tetap 1. Nah, karena sudah 1 semua, maka bilangan prima yang diperoleh ini dikalikan. 2 kali 2 berapa? 4 kali 5? 20. Berarti ini Usara kasih 20. Ini juga 20. Ini juga 20. Maaf, 20. Nah, sekarang kita cari pembilangnya atau yang atas. Caranya seperti yang tadi, anak-anak. 20 dibagi 1. Berapa? 20. Dikalikan 1, tetap 20. Sekarang yang kedua. 20 dibagi 10. Berapa? 20 dibagi 10 berapa? 2. 2 kali 3. 6. Jadi ini bisa ada tulis 6. Sekarang yang ketiga. 20 dibagi 4. Berapa? 5. 5 kali 1. 5. Nah, sekarang karena sudah 20 semua, maka bisa dikurangi. 20 dikurangi 6 berapa? 14. 14 dikurangi 5 berapa? 9. Jadi hasilnya 9/20 bagian. Sudah. Hasilnya jadi 9/20 bagian. Jadi jawabannya yang mana? B. Nih, silakan ditulis. Halo. 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 Sudah selesai nulisnya? Sudah. Aku belum. Ya, ditulis dulu.
Sudah ya nulisnya? Halo? Sudah nak nulisnya? Belum. Sudah. Oke. Sudah. Selanjutnya yang nomor 6. Nomor 6 ini sama sayang seperti yang tadi, seperti yang nomor 2 ya. Budi memegang angka 61%, Dinda 0,7, Ade 0,68, Yuda 5/9. Sama kan seperti tadi. Cuman bedanya yang nomor 6 ini kalian disuruh mengurutkan mulai dari yang terkecil. Ya, kalau tadi kan yang terbesar, ya kan? Nah, ini mulai dari yang terkecil. Jadi caranya sama ya, nggak usah ditulis lagi ya. Caranya kan sama seperti yang nomor 2 tadi. Nomor 2 tadi kalian sudah nulis kan? Sudah? Sudah. Nah, berarti nggak usah ditulis lagi. Tinggal ini, urutannya mulai dari yang terkecil berarti dibalik. Kalau tadi kan urutannya Dinda, Ade, Budi, Yuda. Nah, karena ini mulai dari yang terkecil, jadi dibalik. Yuda dulu yang paling kecil. Yuda, Budi, Ade, Dinda. Jadi jawabannya yang A, Yuda, Budi, Ade, Dinda. Ya, jawabannya yang A. Ya. Sama ya, ini yang nomor 6. Sama. Saya lanjutkan yang nomor 7. Sampai nomor 7 aja ya, setelah itu kita selesai. Perhatikan penjumlahan bilangan 5 angka berikut. Nah, ini ada penjumlahan bersusun anak-anak. 31732 ditambah 6826A. Nah, kamu disuruh membuktikan. Misalnya ini, berapakah nilai A yang harus kamu ganti supaya hasil penjumlahan tersebut bilangan 6 angka. Ini kan bilangan 5 angka ya, coba. 3, 1, 7, 3, 2. Kan 5 angka kan? 3, 1, 7, 3, 2. Begitu juga ini. 6, 8, 2, 6A. 5 angka juga. Nah, kamu itu disuruh ganti. A-nya itu harus diganti berapa ya? Apakah diganti 6, 7, 8, atau 9? Supaya hasilnya nanti itu jadi bilangan 6 angka. Gitu. Kita coba satu-satu ya. Kalau angkanya... Kalau A-nya itu 6, berarti penjumlahannya jadi berapa? Kalau A-nya 6. Kita cek di sini. Kalau A-nya 6, jika A-nya 6, maka penjumlahannya kan jadi ini. 68266. Ya, ini tadi kan soalnya 6826A. Jadi A-nya diganti 6 anak-anak. Jadinya 68266 gitu ya. Nah, kalau dijumlahkan ternyata hasilnya itu 99998. Berapa angka ini? 99998. 5 angka. Sesuai nggak dengan yang ditanyakan dalam soal tadi? Enggak. Berarti kita centang tidak. Yang ditanyakan tadi kan yang diminta itu 6 angka ya. Sekarang kita coba lagi kalau A-nya 7. Kalau A-nya 7, maka penjumlahannya jadi ini 68267. Tadi kan 6826A gitu kan soalnya ya. Jadi 68267. Nah, ternyata hasilnya jadi 99999. Berapa angka? 5 angka. Berarti tidak sesuai. Ya, gitu. Sekarang kalau A-nya diganti 8. Kalau A-nya diganti 8, maka ini jadi 68268. Nah, ternyata hasilnya jadi 100.000 anak-anak. 1000000. Nah, berapa angka? 6 angka. Berarti sesuai, berarti bisa ya. Gitu. Begitu juga kalau A-nya diganti 9. Kalau A-nya diganti 9, maka 68269. Jawabannya 100.001. 1000001.
Jadinya 6 angka juga. Nah, berarti bisa sesuai gitu ya, sesuai dengan pertanyaannya gitu. Mudah ya yang ini ya? Mudah ya? Yang nomor 7 mudah ya? Oke anak-anak, sudah pas jam 2. Alhamdulillah bisa sama semua 3 kelas ya. Kelas Magelan, Andromeda, Bima Sakti sama semua kemarin untuk 1 pekan ini membahasnya sampai nomor 7 semua. Berarti pekan depan sudah lanjutkan mulai nomor 8 ya. Kalian boleh nyoba sendiri, tak usah ada di rumah. Boleh enggak, Pak? Tambah bagus ya. Saya akhiri sampai sekian, nanti recordnya Ustazah taruh di Google Classroom, barangkali kalian pas belajar terus ada yang lupa caranya ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi